Oke, terima kasih buat Bapak Rudi sama Mbak Kartika sudah membuka acara ya. Dan di sini saya akan mengisi, masuk. Saya di sini akan melanjutkan dari materi Bapak Rudi, bagian dari materi sistem cerdas. Nah, di sini media sosial yang saya gunakan ada Instagram, kemudian ada Facebook, ada Twitter, ada LinkedIn, sama YouTube. Nah, ini semua media pembelajaran saya gitu. Kemudian, nah untuk deskripsi materi, yang pertama kita akan belajar pengantar sistem cerdas, kemudian metode fuzzy logic, kemudian pengenalan anakoda navigator, kemudian instalasi library atau modul pada Python, kemudian koneksi database, kemudian cara menggunakan library sedikit fuzzy, kemudian menyimpan data dalam database MySQL, kemudian mengambilkannya ke dalam web. Nah, yang pertama pengantar sistem cerdas, definisi dari sistem cerdas adalah sistem yang dibangun dengan menggunakan teknik-teknik artificial intelligence atau kecerdasan buatan, di mana konsepnya itu komputer itu belajar berpikir seolah-olah seperti manusia gitu. Jadi pada dasarnya komputer itu sebenarnya masih bodoh. Jadi komputer itu belum ada pengetahuannya. Nah, pengetahuan itu yang berikan siapa? Kita sebagai usernya gitu. Jadi usernya itu kita dari pengetahuan user, kemudian pengalaman, penalaran itu ditanamkan di dalam komputer. Jadi sehingga komputer itu dapat membuat sebuah keputusan atau mengambil tindakan dari pengalaman yang ditanamkan di dalam komputer. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita, alangkah baiknya kita tahu dulu kita ini posisi belajar hari ini tuh di mana gitu. Nah, di sini ada domain artificial intelligence, terdiri dari neural network, kemudian natural language processing, expert system, robotik, kemudian fuzzy logic. Nah, ini domain dari AI. Nah, hari ini kita akan belajar di bagian fuzzy logic dan expert systemnya. Jadi expert system itu sistem pakar, jadi pengetahuan pakar gitu. Jadi komputer itu belajar dari pakar gitu. Misalkan kita di kesehatan atau apa, dari pakarnya itu kita kasih pengetahuan ke dalam komputer untuk mengambil suatu keputusan. Bisa modelnya sebuah aturan rule. Jadi misalkan if jika A dan B maka apa. Nah, itu masuk dalam expert system. Jadi hari ini kita akan belajar fuzzy logic dari sensor yang di Pak Rudi tadi, data sensor, kemudian data intensitas cahaya. Dari data itu kita fuzzy-kan dulu. Kemudian dari fuzzy, hasil dari fuzzy itu kita buat aturan menggunakan expert system. Nah, di sini kenapa komputer atau mesin itu harus belajar gitu, harus pintar gitu. Karena permasalahannya itu karena ada masalah. Jadi pertama kita mau buat um, suatu penyelesaian karena adanya masalah. Kita punya ide itu karena ada masalah gitu. Ide kita itu karena ada masalah. Nah, komputer itu pertamanya dari tadi saya bilang masih bodoh kan. Komputer itu bodoh. Kemudian dia belajar dari pengetahuan dari manusia. Nah, bagaimana cara memahami, berpikir, bertindak, belajar gitu. Nah, dari situ dia membuat sebuah pengetahuan atau model di dalam. Nah, model ini berupa teknik dalam AI gitu. Kayak tadi saya bilang fuzzy logic itu teknik dan bagian teknik dari artificial intelligence. Jadi fuzzy-nya itu nanti posisinya di sini. Di dalam komputer dia belajar dari seolah-olah dari berpikir seolah seperti manusia gitu. Nah, dari model tadi diduplikasikan ke dalam komputer. Jadi belajar dari pengetahuan manusia. Nah, dari situ dia menghasilkan sebuah tujuan. Jadi ada input, ada proses, kemudian ada output. Nah, arsitektur artificial intelligence, input, proses, output. Nah, di proses itu ada basis pengetahuan, kemudian ada inference engine. Nah, knowledge basis atau basis pengetahuan adalah berisi fakta, teori, pemikiran, dan hubungan antara satu dengan lainnya. Jadi, fakta-fakta, kemudian dari inference engine itu kemampuan menarik kesimpulan. Jadi, dari fakta-fakta yang sudah ditanamkan di dalam komputer yang diberikan oleh manusia, kemudian disimpulkan, dia bisa menarik sebuah kesimpulan dari berdasarkan pengalaman yang sudah terjadi gitu. Nah, dari situ dia akan menyelesaikan suatu masalah. Jadi komputernya baru belajar dari situ, kemudian dia ketika ada data masuk, dia baru tahu, oh, dengan pola yang kemarin dia pelajari, dia akan menghasilkan suatu keputusan apa sendiri. Nah, di sini basis pengetahuan itu contohnya gini, jika saya makan sambal lebih dari 5 sendok, maka tidak lama kemudian perut saya akan terasa sakit. Nah, atau jika kuliah mulai jam 8 dan saya berangkat dari rumah jam 7.45, maka saya akan terlambat. Nah, dari sini mesin inference itu kita belajar dari fakta-fakta yang sebelumnya, yang tadi. Kemudian pengetahuannya ada jika saya makan sambal lebih dari 5 sendok, maka tidak lama kemudian perut saya akan sakit.
Kemudian faktanya saya baru saja makan sambal 10 sendok, maka kesimpulannya tidak lama lagi perut saya akan sakit. Jadi ini sebuah aturan. Jadi, nah pengetahuan ini misalkan kita buat sebagai expert system ya, atau berbasis rule. Misalkan if makan sambal lebih besar dari 5, maka perut akan sakit. Nah itu pengetahuan itu yang ditanamkan di dalam komputer. Jadi komputer itu semakin belajar, ditambah pengetahuan dari manusia, dia akan menjadi lebih pintar gitu. Jadi dasarnya itu komputer itu bodoh. Jadi yang bikin pintar itu dari manusia lah. Manusia itu bikin pintar menggunakan apa? Penggunaan teknik-teknik di AI gitu. Yang kita pelajari nanti adalah fuzzy logic dan expert system. Nah, di sini teman-teman pasti sudah paham, posisi sekarang kita ada di industri 4.0. Nah, jadi industri 4.0 itu sudah berhubungan dengan data. Jadi harus ada pengetahuan gitu. Jadi kalau teman-teman buat aplikasi, misalkan aplikasi sistem informasi atau menampilkan atau misalkan di sensor ya, cuma input kemudian di-output-kan. Misalkan cek suhu, kemudian tampilkan suhu. Kemudian cek cahaya, ditampilkan cahaya. Itu belum menerapkan industri 4.0. Teman-teman berarti masih menerapkan industri 3.0. Jadi bisa disebut dengan stupid apps. Jadi aplikasi yang bodoh gitu. Jadi cuma belajar, cuma bisa input, output gitu. Sedangkan aplikasi yang pintar itu dari input, data itu diolah, kemudian baru di output, menghasilkan sebuah pengetahuan. Nah, teknik prosesnya itu adalah teknik macam-macam, ada algoritma yang bisa digunakan. Kemudian, nah, algoritma yang kita gunakan dari tadi ada input, proses, output. Nah, untuk proses di sini saya menggunakan fuzzy logic. Jadi fuzzy itu ada macam-macam. Ada fuzzy Tahani, ada fuzzy Mandani, ada fuzzy Sugino, macam-macam. Jadi yang di pertemuan ini kita akan belajar fuzzy logic Tahani. Jadi yang paling simpel lah gitu. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita harus tahu dulu sejarahnya itu seperti apa. Jadi logika fuzzy pertama kali dikembangkan oleh Lotfi Askerzadeh melalui tulisannya pada tahun 1965, teori tentang himpunan fuzzy. Nah, Zadeh adalah seorang ilmuwan Amerika Serikat berbangsaan Iran dari Universitas California di Berkeley. Dan Zadeh beranggapan logika benar salah tidak dapat mewakili setiap pemikiran manusia. Nah, kemudian menggunakan derajat keanggotaan untuk menunjukkan seberapa besar suatu nilai masukan dalam satu himpunan. Nah, di sini saya kasih garis warna merah, logika benar salah tidak dapat mewakili setiap pemikiran manusia. Nah, maka konsepnya dia keluar fuzzy. Konsep fuzzy itu muncul dari itu. Maksudnya apa? Misalnya gini, di gambar itu kan ada saya bilang temperatur. Nah, maksudnya kenapa logika benar salah tidak dapat mewakili setiap pikiran manusia? Misalnya gini, misalkan Bu Dwi bilang gini, posisi di Solo ini sekarang dingin, gitu. Posisi Solo dingin. Kemudian Bu Hanifah bilang, oh enggak, ini posisinya hangat. Nah, sedangkan saya bilang, oh di sini panas. Mungkin karena saya tinggalnya di daerah pegunungan, ketika saya turun di Solo itu rasanya panas itu. Jadi penafsirannya itu masih fuzzy, samar-samar gitu. Fuzzy itu kan artinya samar. Jadi samar, kita nggak punya ketetapan ini posisinya ini harusnya apa kondisinya. Nah, maka dari situlah logika benar salah tidak dapat mewakili setiap pemikiran manusia. Jadi karena itu kita buat pakai konsep fuzzy, kita buat rentangnya gitu. Biar ketetapannya itu kita samakan. Misalkan rentangnya ya, di sini dingin itu 0 sampai berapa gitu. Kemudian hangat itu dari nilai berapa sampai berapa, kemudian panas itu dari nilai berapa sampai berapa. Konsepnya seperti itu. Nah, kemudian kita buat untuk menentukan ini kita bisa berdasarkan pakar gitu. Pakar misalkan ahli yang cocok yang bisa membuat pengetahuan seperti itu siapa gitu. Misalkan di kesehatan itu berarti dokter gitu. Nah, itu kalau statusnya ini saya kurang tahu, tapi konsepnya itu harusnya dari ada aturannya gitu. Kita menentukan rentangnya itu harus ada aturan. Nah, misalkan ketika data itu masuk, di sini ada garis hitam gitu. Saya ada gambar di situ ada garis hitam memotong di dingin. Nah, di dingin itu berarti maksudnya gini, ketika data input masuk, misalkan suhu itu masuk dari sensor itu masuk di posisi itu akan dihitung. Dari fuzzy itu dia akan menghasilkan sebuah fungsi keanggotaan. Karena dia memotong di dingin sama hangat, otomatis dia akan punya nilai fuzzy 2. Dingin berapa, kemudian hangat berapa. Namanya fungsi keanggotaan nilainya. Nah, kemudian himpunan fuzzy. Fungsi keanggotaan merupakan fungsi yang memetakan elemen suatu himpunan ke nilai anggota pada interval 0 sampai 1. Jadi bisa dilihat di gambarnya itu kan pojok kiri itu kan saya tulis 0 sampai 1. Jadi nilainya itu pasti hasil dari fuzzy itu nilainya 0 sampai 1, maksimal itu 1. Jadi kalau 1 koma itu malah salah. Jadi kalau 0 berapa 0, berapa itu malah benar. Nah, ini kan representasi kurva linear menurun. Contohnya menurun itu dari atas A, dia turun ke B.
Nah, itu namanya turun. Nah, rumusnya mu X sama dengan B min X dibagi B min A. B itu nilai dari yang di grafik itu kurva turunnya, kemudian di pojok kirinya itu A nilainya, kemudian X itu nilai dari inputan masukan. Jadi suhu, misalkan suhu atau suhu berapa masuk di situ, nah dia akan diproses di situ. Posisi dia itu statusnya gimana. Nah, kemudian di dalam saya kasih contoh di sini, misalkan kita menggunakan rumus tadi yang ini ya, B min X dibagi B min A. Misalkan fungsi akutan untuk himpunan dingin, di sini gambar grafiknya itu kan dingin. Pada variabel temperatur ruangan untuk mu 20, X-nya itu 20. Dapat dihitung jadi mu 20 kan ini gambar grafik dingin. Mu dingin 20 sama dengan B tadi kan, B itu bisa dilihat dari di bawah, B-nya 30, A-nya 15. Otomatis nilainya B 30 dikurangi X-nya tadi 20 yang dicari, dibagi 30 kurangi 15. Dibagi B dikurangi B kurangi A. Nah, hasilnya 30 dikurangi 20 sama dengan 10 dibagi 15, 30 dibagi. Hasilnya 0,667. Itu hasil dari fungsi akutan linear turun. Nah, di sini kalau posisinya naik, kalau naik itu berarti dari kiri ke atas itu naik posisinya. Grafiknya itu naik, garisnya naik. Nah, itu rumusnya mu X sama dengan X dikurangi A dibagi B dikurangi A. Nah, contohnya misalnya nih, fungsi akutan himpunan panas dengan mu 32 pada variabel temperatur dapat dihitung. Mu 32 berarti X-nya 32 sama dengan X-nya 32 dikurangi A, A-nya di 25. Posisi gambar yang garis merah itu kan posisinya A-nya di 25, kemudian dibagi B kurangi A. B-nya itu 35 dikurangi A, A-nya 25. Nah, ketemu 7 dibagi 10, 0,7. Jadi fungsi akutan mu 32 itu ketemu 0,7. Nah, gambar ini sebenarnya itu dalam bentuk kurva segitiga yang akan lebih dikenal itu kurva segitiga. Tapi untuk mempelajarinya itu lebih bentar ada oke. Jadi untuk bentuk segitiga yang kurva naik turun itu sebenarnya bentuknya segitiga gini. Tapi untuk pemahaman itu lebih enak yang kurva naik atau turun itu disendirikan gitu. Ini sama aja dengan rumus yang tadi. Nah, misalkan contohnya gini. Fungsi kekuatan untuk himpunan normal pada variabel temperatur ruangan untuk mu 23, mu 23 berarti kan dilihat di gambarnya itu kan mu 23 itu posisinya di bawah 15, dia memotong di 15 sampai 25. Nah, di situ 15 sampai 25 kan A, B. A-nya itu 15, B-nya 25. Itu untuk kurva linear naik dari bawah ke atas. Nah, untuk naik ini berarti dia menggunakan rumus yang paling atas, X min A dibagi B min A. Ketemu 23 dikurangi 15 dibagi 25 dikurangi 15. 8 dibagi 10 sama dengan 0,8. Ketemu di situ. Nah, untuk selanjutnya kita akan di sini ngodingnya text editor ya, kalau text editor atau framework lah. Di sini saya menggunakan Anaconda Navigator. Jadi di dalam Anaconda Navigator itu banyak banget menu aplikasi lain sebenarnya. Ada Orange, kemudian ada Visual Studio Code, kemudian ada Jupyter Notebook. Kita bisa pakai Jupyter Notebook atau Jupyter Lab atau Spider. Itu hampir sama, cuma tampilan cara menampilkannya itu beda. Tapi untuk awal lebih enak pakai Jupyter Notebook. Nah, kenapa harus menggunakan Anaconda? Yang pertama itu mudah, cepat untuk menginstal pack untuk datasend. Jadi kalau teman-teman belajar apapun ya, di Google datasend itu pilihannya cuma dua, Python atau R, bahasa Python atau R, dua itu. Nah, untuk yang lebih, kalau saya lebih cenderung lebih enak ke Python karena bisa diintegrate dengan bahasa pemrograman lain. Jadi misal nanti yang saya contohkan di sini, kita prosesnya itu pakai Python, tapi tampilan dari program kita pakainya PHP, kayak gitu. Tapi kalau R kayaknya kurang bisa kayak gitu modelnya. Tapi untuk hampir sama lah, untuk model-modelnya hampir sama untuk dataset. Kemudian mudah dalam mengatur library. Jadi kita install library-nya itu enak dipakainya kalau Anaconda. Sebenarnya teman-teman pakai Visual Studio Code tuh bisa, misal, tapi library-nya itu nggak rapi karena emang Anaconda itu dibangun untuk dataset. Jadi dirapikan tampilan, dimudahkan lah kita mencari pack-packnya itu dimudahkan. Kemudian ada library machine learning sudah tersedia. Jadi teman-teman mau belajar machine learning, scikit learning, TransFlow itu udah ada di Anaconda. Kemudian untuk analisis datanya kita pakai NumPy, Pandas, nanti kita menggunakan NumPy sama Pandas. Kemudian library visualisasi, ada Matplotlib, Bokeh, Data Sender, dan lainnya. Kemudian Jupyter Notebook yang kita gunakan nanti Jupyter Notebook. Nah,
Di sini sebelum kita masuk ke prakteknya, jadi kita harus tahu dulu kita mau buat apa nih. Nah, di sini saya mengambil tema rancang bangun sistem ventilasi dan pencahayaan berbasis microcontroller menggunakan fuzzy logic. Nah, judul ini saya ambil dari sebuah jurnal, bukan jurnal, jadi ya jurnal, benar jurnal dari mahasiswa Universitas Negeri Malang. Jadi dia membuat sebuah judul skripsinya seperti ini. Kemudian saya ambil karena daripada saya harus nyari, kan tadi berbasis aturan kan, prosesnya kita pakai aturan. Nah, aturannya itu sudah ada di jurnalnya, tinggal saya pakai. Nah, jadi pertama inputnya tadi sensor suhu, sensor cahaya dari Pak Rudi tadi, hasil masukan dari input masukan input dari sistem kita itu dari suhu cahaya, kemudian dimasukkan di dalam proses fuzzy logic. Jadi tahap pertama kita fuzzy-kan dulu nilai dari suhu sama cahaya. Kemudian dari fuzzy logic kita buat aturan if then, aturan berbentuk if then. Nah, dari situ kita jadi model atau sistem cerdasnya kita sih. Jadi komputernya itu udah mulai belajar dari pengetahuan itu. Nah, dari pengetahuan itu dia akan menghasilkan sebuah informasi, kondisi suhu, kondisi cahaya. Jadi ketika ada data masuk dari pengetahuan itu, dari proses itu dia belajar pengetahuan, oh maka kayak gini nih gitu. Dari pengetahuan yang diberikan di dalam komputer, dia bisa memberikan sebuah pengetahuan dari komputer, belajar gitu komputer. Nah, referensi saya dari dua buku ini. Ada untuk yang Indonesia ada Bu Sri Kusmadewi, dosen dari UII, dia pakar dari fuzzy logic. Kemudian yang dari luar ini jurnal artificial intelligence. Ini buka buku. Oke, langsung saja kita praktek buat teman-teman. Silakan gunakan. Saya di sini pakai Anaconda. Nanti saya jelaskan dulu bedanya Anaconda dengan yang ini apa? GoLab ya kalau nggak salah. Namanya ini tak buka. Google Colab ya. Udah tampil. Nah, ini Google Colab. Nah, ini udah yang di teman-teman yang sudah saya share tadi pagi itu sebenarnya hasilnya tampilannya udah dijalankan kayak gini. Nah, saya jelaskan dulu dari atas ini. Ada sedikit beda untuk Anaconda dengan versi Colab ini, Google Colab agak beda. Nah, enaknya di Colab itu teman misalkan mau buat project bareng sama teman-teman gitu, ini modelnya kayak Google Doc, kita ngodingnya bareng-bareng bisa. Bisa dibuat bareng-bareng atau dibuat dikirim cuma sendiri-sendiri. Tapi yang saya kirim ke mahasiswa tadi itu cuma buat individu gitu. Takutnya misalkan di coding, temannya ngoding, terus ada yang ngoding, otomatis nanti nilainya numpuk-numpuk. Nah, caranya biar untuk belajar aja ya di sini. Google Club di sini ada share kan, share di sini. Misalkan kalau teman-teman mau belajar, sharing sama teman, atau misalnya mau nanya nih errornya di mana. Nah, di sini ada pilihan dua. Yang atas ini berarti real time bareng. Jadi kita satu jendela bareng gitu loh. Jadi ketika misalkan diedit, otomatis nanti di sini juga akan berubah kayak live gitu, harus koneksi. Nah, yang kalau yang bawah ini cuma dibagikan, yang gathering ini kita bagikan. Jadi ketika dirubah udah nggak bisa, orang nggak ada hubungan dengan yang di komputer saya. Nah, soalnya di sini saya pakai ini aja, pakai Anaconda Navigator. Nanti akan saya lihatkan perbedaannya untuk di Colab tadi, Google Colab. Nah, pertama ini tampilan dari Anaconda Navigator. Kalau teman-teman install pertama itu pasti di sini ada baseload. Environment-nya itu defaultnya di baseload. Kalau saran saya, ketika udah buat ini mau project apa itu dibuat environment sendiri, dipisahkan dulu. Dipisahkan setiap dari ini sama aja dengan folder lah kalau di. Jadi kalau teman-teman misalkan pakai library ya. Nah, misalkan di Fuzzy pakai library. Nah, itu bisa kalau bisa itu misalkan mau main di Mac processing atau machine learning itu buat sendiri folder lagi. Jangan digabungkan di sini. Mungkin bisa jalan, tapi suatu saat misalkan ada library yang versinya misalkan di dalamnya itu berbeda, dia akan numpuk gitu. Akan jadi error nanti di project yang di Fuzzy malah error karena ketumpuk dengan library yang ada di OpenCV. Jadi bisahkan. Kalau saya kayak ini saya pisahkan. Nah, ini saya buat baru workshop TK ini belum ada library sama pun apapun. Jadi bawanya gini. Nah, caranya ketika udah dibuat create, kasih nama, kemudian pilih Python yang terbaru, tinggal jalankan. Nah, kita mulai dari codingnya dulu ya. Nah, kalau udah di sini Jupyter yang ini itu di-install, kemudian di-launch. Kita mulai ngodingnya di sini. Nah, kemudian ngodingnya cari folder tempat teman mau taruh filenya tuh di mana gitu. Saya satukan aja di sini. Program. Oke, kemudian
caranya ini kan udah di folder lah, ini folder di C. Kemudian cara pertama kalau mau buat folder tinggal new folder, tapi di sini kita udah punya folder kan, kita buat aja file Python. Klik di sini ada satu pojok kanan Python 3, klik Python 3. Nah, kita udah bisa ngoding di sini. Dia akan defaultnya itu di Google Chrome. Ngodingnya kita itu di Google Chrome. Nah, kalau saya biasanya langsung saya tutup dulu. Saya tutup flash dulu. Nah, di sini kan ada aktif nih. File saya itu nanti di sini akan kelihatan aktif. Nah, kita rename dulu karena ini kan defaultnya namanya gini. Kita rename, kita klik dulu, kita centang, kemudian kita matikan, kita centang lagi, kita rename. Misalkan latihan gitu ya, latihan. Oke, kalau sudah latihan, kita klik lagi di sini. Nah, dia akan buka lagi di sini ya. Nah, pertama kali, yes, untuk materi ini kita akan memasukkan data suhu dan sensor tadi kita masukkan ke sini. Nah, untuk memasukkannya itu bisa modelnya ada dua. Kita pakai data set Excel atau langsung ke MySQL database-nya gitu. Tapi untuk tahapan ini saya akan contohkan dulu dari Excel-nya. Soalnya teman-teman yang mau ikut digabung kan datanya juga yang saya kirim data Excel gitu, bukan data base MySQL-nya. Nah, di sini misalkan saya kasih contoh di Jupyter-nya. Kalau teman-teman mau buat, nah bisa dikasih gini, misalkan ini keterangan buat kasih komentar lah, komentar misalkan import library. Jadi yang pertama itu library. Yang pertama itu kita mengimport dulu library yang kita gunakan. Nah, untuk yang kita gunakan pertama import NumPy as NP. Ini cara penulisannya seperti ini. Udah bawaannya kayak gini. Kita memasukkan modul NumPy ke dalam kerja kita gitu. Kemudian masukkan lagi pandas as pd. Nah, di sini library NumPy fungsinya apa? Numerik Python. Panjang dari numerik Python digunakan untuk scientific computing. Sedangkan pandas itu for data analysis. Python for data analysis, fungsi untuk manipulasi data. Nah, dari sini, nah enaknya kenapa saya bilang enak ngodingnya itu di Jupyter Notebook daripada di Visual Studio Code. Ketika sudah buat kayak gini, kita jalankannya shift enter. Nah, pasti akan ada error di awal. Modul not found atau modul itu belum ada. Nah, untuk memasukkan modul masuk di sini, environment. Nah, ini kan kita aktif di sini. Kita klik di sini. Kemudian open terminal, kita masukkan. Nah, untuk memasukkan sini mungkin teman-teman library-nya namanya apa? Kan harus penamaan harus sama. Teman-teman bisa masuk di webnya Python, PyPy. Masuk di PyPy. Nah, di sini PyPy diklik di sini. Misalkan kita butuh NumPy kan. Tulis aja di sini NumPy. Nah, di paling atas dia akan kasih, nah kita pip install NumPy. Cara penulisannya kayak gini. Kemudian masuk lagi di sini, di paste, di enter. Nah, dia akan menginstal. Dia akan install pip install NumPy. Nah, ini butuh kuota ya, 13 MB ini ya. NumPy successful. Kalau sudah ada successful berarti dia udah bisa. Nah, kita sekalian aja di sini. Kita butuh tadi apa tadi di sini? Nah, ini pandas kan, pandas. Jadi kita masukin aja di sini. Pip hampir sama namanya. Install. Penamaannya ini karena saya sudah hafal jadi nggak usah tadi ke webnya. Pandas ini. Pip install pandas. Oke, dia akan menginstal ini kan ukurannya 8 MB 109 KB. Oke, ini dia akan proses. Oke, ini udah berhasil successful. Nah, teman-teman tinggal di minimalis. Nah, ini nah, masih ada error. Tapi terus ini pandas. Kayaknya ada update dia minta pandas 2. Kita tes dulu. Kalau nggak bisa kita kayaknya update library dia nggak mau.
Oke, kita masuk di sini aja. Ntar kita ganti ke environment yang ini. Kemungkinan ini karena sudah update, jadi Pandasnya dia belum terima. Saya ambil tadi workshop TK ini saya buat yang environment terbaru gitu. Jadi ada update versi yang harus tahu dulu versinya. Pandas kan versinya macam-macam. Yang di sini saya ganti ke environment Fuzzy yang sudah saya jalankan. Oke, kemudian di launch. Yang fungsi logik tahan itu bagiannya. Hanya yang komponennya, Taruh. visual intelligence-nya. Ntar saya jadi admin jadi harus ikut meet gini. Ntar apa ini? Jadi ntar ini jadi oke, kita buka lagi dokumen. Tadi file kita di workshop. Oke. Ini kita close saja, kita list. Dan tadi di project kita tes lagi harusnya. Latihan. Oke, ini udah jalan, berarti udah terinstall. Library-nya udah terpasang. Nah, selanjutnya kita menampilkan data yang sudah kita buat. Nah, di sini datanya itu sebenarnya sudah ada di sini. Saya buat di dataset, kemudian dataset ini kan CSV. Filenya harus diubah ke dalam CSV Excel tapi dengan format CSV. Nah, caranya kita di sini buat data sensor. Kita buat dulu nama variabel untuk menampung dari tabel kita ya. Nggak ada suara apa ya? Gimana Pak? Kemudian data sensor kita pandas, perintahnya pandas kita PD itu pandas dot read baca CSV. Kemudian kita masukkan nama foldernya tadi kan dataset, foldernya kan dataset. Di sini kan tadi foldernya dataset, di dalam tadi ini foldernya dataset, berarti kita harus tahu struktur datanya di mana. Dan kita panggil namanya harus sama dataset.csv. Nah, ini udah kalau misalkan ingin wah ini datanya apa ya? Ini udah nggak ada error. Kalau dia udah nggak ada bintang di sini berarti nggak ada error. Saya mau nampilin datanya. Kita tulis aja gini, data sensor. BEM langsung muncul kan. Nah, jadi data yang tadi di Excel dia udah tampil. Dia ada ID, suhu, intensitas saya, suhu ruangan kedua, kemudian intensitas saya di ruangan kedua. Nah, datanya ada 473 data saya. Nah, kemudian kita mau proses nih, kita mau proses suhu 1 intensitas saya, suhu 2 intensitas saya 2 ke fazinya kan. Nah, kita pisahkan, ini kan masih dalam satu tabel gitu. Kita pisahkan dulu, kita buat dia punya wadahnya sendiri-sendiri gitu. Caranya kita buat array, ini kan tabel, kita buat array aja. Kalau teman-teman sudah basicnya pemrograman pasti gampang belajarnya. Yang penting tuh tahu satu bahasa pemrograman tuh belajar kayak gini tuh cepat. Apalagi bahasa dari Python itu lebih mudah dibanding dengan pemrograman yang lain. Agak gede kan, mungkin kelihatan kecil. Nah, data suhu 1 sama dengan NP itu nampi ya, nampi array. Kita panggil datanya tadi, data tabel ini kan, kita buat namanya tadi data sensor. Ini data sensor. Nah, kita masukkan di sini nih data sensor. Data sensor. Penamaan harus sama karena kita manggil. Nah, setelah kita panggil gini, kita buat lagi data suhu sama dengan suhu 1 sama. Suhu 1 sama dengan data suhu. Data suhu 1 kita panggil ke kolom berapa dia. Nah, caranya buat panggil kolomnya itu gini. Yang kita mau tampilkan itu apa? Kolom berapa? 1, oke. Kemudian kita tinggal saat ini. Nah, ini cara banyak gini. Kita buat tabel ini yang ada di Excel tadi itu dibuat dalam bentuk array sensor. Kemudian kita tampung data suhu 1 sama dengan data suhu 1, kita panggil 01. 01 itu berarti kita panggil 0 itu kan biasanya. Kalau bahasa pemrograman kan dimulai dari 0. Jadi 0 itu ID, 1 itu suhu 1.
Nah, tinggal kita setelah ini tuh kita bisa langsung gini, shift enter. Nah, udah nggak ada error. Tapi wah saya mau tahu nih error datanya tuh udah bener belum sih gitu. Mau saya cek nih datanya, ya udah tinggal panggil aja perintahnya pakai pandas data frame. Oke, kemudian panggil aja data suhu 1. Suhu 1. Enter. Nah, bam, udah muncul kan? Data suhunya ada 400. Kita udah pisahkan. Nah, selanjutnya kalau teman-teman sambil ngikuti kan, kalau misalkan saya suruh tampilkan nilai dari ID sama intensitas saya, pasti gampang banget. Tinggal aja kalau mau coding kalau udah paham gitu tinggal di copy paste. Tapi kalau bisa itu kita nulis coding belajar itu nulis sendiri gitu. Karena rasanya tuh beda, kita akan lebih cepat pinter. Misalkan data intensitas, intensitas cahaya satu kan. Nanti kita mau panggil cahaya satu, ya udah buat aja np array. Kemudian panggil tabelnya tadi data sensor kan kita buat tampung di data sensor. Udah kemudian kita mau panggil kolom berapa kan data intensitas cahaya satu sama dengan data intensitas sama intensitas cahaya satu. Kita panggil struktur tabelnya, posisinya di mana? Posisinya ada di sini. Posisinya tadi kan 0, kita mau panggil ID-nya. ID kan baris pertama kan ini kan 0. Ini 0 nih, 0 ini 1. Berarti kita mau panggil yang cahaya, cahaya ada di posisi ini kan 0, 1, 2. Berarti kita tulis saja di sini 2. Nah, kemudian saya mau tampilkan nih, benar nggak? Ya udah, tulis saja. Pandas data frame. Kemudian data intensitas cahaya 1. Kemudian kita shift enter. Udah, bam, udah muncul kan? Nah, misalkan saya mau nampilkan ada tabel ini apa? Isian dari ruang suhu 2 sama intensitas 2, ya udah copy aja ini biar cepat. Copy, paste sini, kasih nama beda, 2 gitu. 2 kasih 2, berarti 0 1 2, berarti yang hanya 3. Data sensor, udah. Bam, muncul kan 32. Kita cek lagi di sini 32. Oke, suhu 2 32. Nah, kemudian saya mau nampilkan yang terakhir nih, yang kita kan ada 4 sensor kan, 4 sensor. Udah kita post. Ini kolomnya mana nih error? Nah, kita paste sini, kita ganti 2 karena nama variabel itu nggak boleh sama. Kalau sama itu berarti pemanggilannya nanti akan salah alamat gitu. Oke, kita ganti sini 2 dari 3 0 1 2 3 4. Shift enter, bam, udah muncul 4. Nah, selanjutnya, nah dari sini kita baca lagi, kita baca datanya. Nah, teman, ini kan data sensor kan. Kita bisa lihat waktunya di sini. Waktu dari data itu masuk. Nah, 0,9723 ini per detik ya. Per detik tuh. Nah, ini cepat banget. Berarti sensornya itu bacanya sangat cepat. Per detik. Nah, caranya gimana? Untuk Fazli, kita kan harus sesuai juga kan. Kita mau buat sebuah konsep kecerdasan buatan itu harus sesuai juga. Nggak mungkin kita buat sesuatu tuh ujung-ujungnya nggak berguna. Nah, kita lihat di sini datanya ini kan terlalu cepat. Nggak mungkin saya mau hitung Fazlinya itu per detik itu. Otomatis kan nilainya ambigu banget. Misalnya gini, nilai ini misalnya suhunya sekarang itu kita buat kayak tadi. Tadi kan dingin, hangat, panas. Misalnya kita buat suhunya itu seperti itu kan. Nah, misalkan suhunya itu kita per detik ini kita lihat detiknya ini suhunya dingin banget. Atau misalkan ada atau cahaya paling gampang cahaya. Misalkan cahaya itu kita cek di sini. Cahayanya itu uh, rendah banget atau ada cahaya lewat per detik kehitung atau naik tinggi banget. Kemudian turun drastis. Nah, itu kan nggak masuk akal kalau kita mau ngitung per detik gitu loh. Maka dari itu kita seleksinya kita buat rata-rata aja gitu. Jadi misalkan waktu cek itu kan per detik kan. Misalkan dianggapnya per detik. Dari jam 8 sampai jam 10 itu diambil rata-rata jumlah detik itu ditambah semua kemudian dibagi jumlahnya. Otomatis kita ketemu nilai rata-rata 2 jam suhu itu berapa gitu. Nah, caranya kita mencari rata-rata. Kita buat aja gini. Data, teman-teman
suhu 1. Kita mau cari rata-rata di suhu 1 di ruangan 1. Kita buat dulu NP array, kita buat array lagi. Karena kita mau melakukan penjumlahan kan. Kita buat NP array. Kemudian kita pakai perintah for in. Perulangan for i in rank. Kemudian len kita jumlahkan semua data itu, data ininya, kita jumlahkan semua arraynya. Ini namanya data, namanya apa tadi? Nah ini kan, kita harus tahu namanya. Kita panggil, kita masukkan ke sini. Oke, data suhu 1. Kemudian kita ini for in, kemudian t data, namaannya gini suhu 1 sama dengan np append itu menggabungkan array, maksudnya append. Nah, kemudian kita panggil t data suhu 1, kita panggil ke data suhu 1, kita kasih kita koma, kemudian kita data suhu 1, kita panggil data suhu 1 ini kan setelah sudah dijumlahkan, kita ambil nilai gini i, kemudian kita ambil yang ke 1 karena nilai posisinya kita mau jumlah yang di sininya kan, bukan nolnya. Kemudian kita buat gini. Oke, udah ini kita ambil rata-ratanya, rata-rata suhu 1 gitu. NP. Nah, untuk mencari rata-rata nanti data. Jadi kita mau cari rata-rata dari ini. Nah, caranya print. Misalkan saya masukkan rata-rata suhu 1, ruangan 1 gitu kan. Sama dengan kita masukkan ini. Bam, kita ketemu nih rata-ratanya suhu 1 segini. Yang selanjutnya berarti kan kita punya ada 4 nih. Kita harus buat 4. Kita copy aja ini biar cepet, tapi enggak kita intensitas itu kan peramanya beda banget ya. Kita t data intensitas. Nah, ini aja biar agak cepet, tak bukakan yang sudah jadi di project ini. Nah, saya kopikan yang intensitas tadi. Ini udah. Oke, kita paste di sini aja. Nah, namanya udah sama nggak? Data intensitas. Oke, data intensitas cahaya untuk ruangan 1 tuh rata-rata gini. Nah, untuk ruangan 2 tinggal kita copy aja ini. Kita paste di sini biar cepet. Kalau udah hafal enak tinggal copy paste. Jadi belajar coding itu jangan dihafal gitu. Kalau dihafal saya juga nggak hafal lagi. Yang penting pernah dicoba, kemudian ditulis sendiri, dipahami. Jadi yang penting tuh kita paham alurnya kemana. Nggak perlu kita hafalkan. Kalau dihafalkan nggak selesai. Kita cuma waktu hidup kita cuma buat ngapalin. Jadi tinggal ganti aja namanya ini 2 kan. Karena kita cuma ambil suhu yang kedua, ini nilainya sama. Rata-rata untuk suhu kedua data 2. Intinya di sini tuh kita cuma mencari rata-rata nilainya. Nah, ini rata-rata untuk yang kedua itu ini. Nah, selanjutnya kita berarti kurang 1 kan. Saya ini yang untuk ruangan kedua. Kita copy, paste. Kalau teman-teman lihat bahasa Python itu lebih mudah dari PHP karena bahasanya tuh kita lihat aja kita udah tahu alurnya gitu loh. Bahasanya tuh masih bahasa manusia gitu daripada bahasa pemrogramannya. Menurut saya kayak gitu. Nah, kita ganti aja nih 2. Dikasih 2 gitu. 2 rank dari sisa saya yang kedua, kita mau ambil yang kedua, variabelnya kita taruh di sini. Jadi perintah ini itu kita masukkan ke dalam variabel. Yang kemudian kita cari rata-ratanya. Rata-rata ini menjumlah semua nilai. Setelah itu kita rata-rata di sini, efek rata-rata ke 2. Kemudian tinggal ini 2 enter, udah. Bam, bagus kan? Udah muncul semua nilainya. Jadi nilainya udah muncul 4372. Bentar kok. 372 sama ya? Harusnya beda ini.
Ada yang 3 benar ya? 3. Bentar, ada yang salah ini. Oh ini. Data 2. Masih sama. Oke, 4, 1, 15. Datanya udah, kita udah punya rata-rata untuk setiap ruangnya. Kok yang ini juga? Ini 2, rank lain 2. Bentar, kita cek lagi. Suhunya ada yang beda nih. 33 ini harusnya rata-ratanya 32. T data suhu kedua, kita panggil rank lain data suhu kedua, T data 2, T data suhu 2, T data suhu ini kok ini panggil suhu 1. Nah, misalkan teman-teman misalkan di sini ngedit gitu ya. Misalkan di sini di atas diedit gitu. Misalkan lah di kolom mana diedit. Kalau mau jalankan itu kalau bisa dari atas aja. Karena pasti akan error karena dia akan tidak membaca perubahan. Jadi harus di enter dari atas ke bawah lagi. Tinggal cara jalankannya shift enter, shift enter, shift enter. Udah. Untuk menghapus kolom kayak gini, klik ISC kemudian X. Ya, udah ketemu. Nah, di sini kita akan waktunya masih panjang kan. Nah, kita menggunakan library fuzzy. Nah, untuk mencari library fuzzy, teman-teman gini aja. Masuk di sini kan, sedikit fuzzy. Nah, di sini adanya, kalau saya yang paling atas, teman-teman masuk di sini. Jadi kan kita butuh library itu library fuzzy. Tadi yang kita belajar tadi, pengetahuan kita pakai model dari fuzzy logic, algoritma fuzzy logic, kemudian kita rule-kan basis aturan. Nah, kita harus enaknya di Python gini, kita pakai library. Kenapa yang membedakan di PHP itu susah buat kayak ngoding-ngoding dataset atau kayak gini, yang model-model pakai algoritma gini, karena mereka nggak menyediakan library. Sedangkan di Python itu library-nya banyak banget. Semua algoritma itu hampir ada. Library itu maksudnya itu rumus gitu. Rumus dari algoritma itu. Gampangnya gini, misalkan teman-teman mau buat mencari rumus persegi panjang gitu ya. Di PHP kita harus dulu tentukan dulu P sama dengan 7, L sama dengan 6 gitu. Kemudian rumusnya benar panjang kali lebar kayak gitu. Nah, itu yang sederhana. Kalau di menggunakan Python kita tuh tinggal panggil import persegi panjang udah masukin nilainya, udah kita nggak perlu buat lagi. Kayak gitu konsepnya. Library itu modulnya gitu. Nah, yang ada panjang udah masukin nilainya, udah kita nggak perlu buat lagi. Kayak gitu konsepnya. Library itu modulnya gitu. Nah, di sini ada contoh misalkan ini. Nah, example gallery. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Di sini ada di fuzzy itu ada fuzzy k-means, fuzzy clustering. Kemudian ada macam-macam lah fuzzy control system. Nah, kita mau pakai yang mana nih? Ini ketemu saya kebetulan ketemu yang ini kan. Nah, saya mau ambil yang ini nih, yang sesuai dengan saya. Kita pakai yang tadi kan kita belajarnya segitiga kan, bentuk segitiga. Nah, kita udah dapat nih modelnya. Oh, ini modelnya itu udah jadi. Jadi ini namanya library bawaan. Kita nggak perlu semuanya itu dibuat dari nol. Jadi kita bisa menggunakan pihak ketiga gitu. Udah menyediakan ini kita tinggal pakai. Kita pakai fuzzy-nya gitu. Nah, di sini kalau ini dijalankan udah ada, saya ada tes ini fuzzy-nya, fuzzy logic yang jadi yang ada di sini semua itu sudah saya copy, saya masukkan di sini. Nah, tadi di mana? Fuzzy. Enggak ada ya? Ini oh gini aja, ini copy aja sih. Copy semua, saya copy, saya pastekan di sini. Shift enter. Nah, ini proses masih bintang. Nah, dia akan tampil kan? Dia udah bentuk nih. Kalau teman-teman mau pakai yang bawah-bawahnya juga ini masih ada ini kan? Nah, kalau ini dimasukkan dia udah tampil juga. Nah, library yang sudah ada ini kita bisa custom. Nah, contohnya saya custom di sini ya. Oke, kita biar agak itu. Nah, ini saya copy aja. Tinggal nanti saya jelaskan tintahnya. Oke, kemudian saya shift enter. Jadi yang library yang tadi ini tinggal saya copy di sini. Sebenarnya kita harus custom dulu, nggak bisa langsung kita pakai sesuai dengan kebutuhan. Saya kan pakai sensor suhu, otomatis saya butuh grafiknya itu cuma ada dua kan, suhu sama cahaya. Ya udah kita buat suhu cahaya.
2 aja gitu. Nah, setelah ini misalkan ini saya copy aja sambil saya terangkan biar ini. Saya paste di sini. Oke, ada yang error bentar. Ini error di Oke, ini error karena kita belum memasukkan library dari Python-nya. Kita insert, kita kasih. Nah, library-nya itu ada di sini. Teman-teman cek di sini di home, install Fuzzy. Nah, ini yang tadi ini dimasukkan di sini, dipastekan di sini, dijalankan di sini. Karena kita butuh library ini kan. Nah, cara manggilnya artian ini import. Kita misalkan Nambi udah ada yang tadi, Nambi udah ada. Kita panggil skit Fuzzy as Fuzzy. Kemudian kita import matplotlib. Ini untuk data grafiknya ya. Kita mau menampilkan grafik, kita pakai modul ini. PyPlot, bener, PyPlot ASPLT. Kasih enter. Oke, udah nge-error, kita kasih enter. Nah, kita udah punya grafiknya. Kita baca dari atas cara yang bacanya ya. Nah, kita panggil dulu library-nya. Kita akan gunakan, tadi kita menggunakan library Fuzzy kan. Maka kita tampilkan library Fuzzy. Kemudian buat sebuah fungsi dulu. Kita buat fungsinya di sini. Def rank subjektif ini penamaan. Kemudian kita akan menampung nilainya di low, high, step. Ini penamaan. Subjektif penamaan di dalam library-nya gitu. Kemudian kita kan punya nilai low, middle, high. Kita buat itu kan rentangnya tadi. Kalau yang tadi kan dingin, hangat, panas. Nah, ini low, mid, high. Nah, kemudian kita buat di sini. Kita tampung di nilai 0, 1, 2. Kemudian kita buat grafiknya. Nah, fact size ini 6,3 ini adalah ukuran dari grafik yang akan ditampilkan di sini. Ukuran grafiknya. Kemudian kita buat BGR. Nah, F rank subjektif low untuk low. Kemudian ada mi, ada high, B itu kalau nggak salah blue. Nah, blue kan. Blue, G itu green, kemudian R itu red. Merah. Kemudian ukurannya gini, labelnya kita kasih low, middle, high. Label itu nanti akan menampilkan di sini tampilan dari label. Di gambar grafiknya itu ada label kan, low, middle, high. Namanya di situ. Dan kita buat ini bagian ini adalah dari library-nya. Jadi kita nggak usah ngerubah, kita copy paste sini. Yang kita rubah itu custom ini, yang saya custom ini. Karena saya sesuai dengan kebutuhan. Misalkan teman-teman mau buat rentangnya itu panjang gitu kan, misalkan ada low, middle, high, very high. Nah, itu kan berarti ada 4 gini kan. Nah, itu tinggal ditambah di sini. Namanya isian dari sini. Kemudian kita tampung nilai dari lomi di sini, di return itu dimasukkan gitu. Datanya itu dimasukkan, disimpan di sini. Nanti kita pakai. Kemudian xhu itu penamaan variabel, rank subjektif itu untuk mengisi rank subjektif di sini. Mengisi rank subjektif ini kan. Kita mau mengisi itu di sini. 5,50,1 itu untuk rentangnya. Kita mau buat panjang gitu kan. Yang pertama ini tadi suhu saya buat sampai 50. Rata-rata gitu. Di sini jadi panjangnya gini. 5,50 itu dimulai dari sini. 5 sampai 50 rentangnya. Rentang dari panjang dari itu. Kemudian untuk intensitas saya kita buat sampai 0 sampai 600. 0 sampai 600. Nah, selanjutnya membuat tentang domain Fuzzy dalam array. Nah, di sini untuk suhu kita buat sini. Ini low, middle, high. Kemudian di bagian bawahnya ini untuk intensitas saya ini low, middle, high. Kita bisa lihat nih, 5, 15, 25. Kita buat rentangnya. Rentang ini yang saya bilang tadi harusnya ini berdasarkan pakar ya, tapi di sini saya acak dulu aja. 5,
ukurannya 5, 15, 25. Berarti 5 ini dimulai dari 5, dia akan titik tengahnya itu di 15. Kemudian di 25. 5, 15, 25. Itu maksudnya gitu. Kemudian 15, 30, 40. 15, ini yang 30, 40. Kemudian yang untuk high itu rentangnya di 32, 50, 50. Nah, kita udah buat grafiknya nih. Nah, grafik ini bukan cuma gambar ya. Jadi ketika data masuk tuh dia udah proses di sini. Di balik layar itu dia tahu inputan tadi yang kita buat, kita belajar tadi kan kurva linear naik turun itu di sini. Ketika turun dia memotong di mana gitu. Jadi di balik itu sebenarnya ada programnya gitu. Jadi nggak cuma gambar. Ini sebuah metodenya itu kita masukkan di sini. Kemudian intensitas cahaya. Nah, dari sini kita bisa gini. Oke, sebelumnya yang tadi yang di ini, oke, saya kembali di sini ya. Yang pakai yang nggak install Anaconda atau yang mau pakai Google Google Colab. Nah, ini sama aja cara jalankannya shift enter. Nah, shift enter. Nah, bedanya itu di cara mengambil data. Bentar, ini butuh koneksi, dia muter ini berarti dia belum proses koneksi. Tergantung koneksi internet. Ini baris ini bisa dihapus. Bentar, ini di program itu harus pakai Anaconda karena ini kan cuma kayak visualnya aja gitu loh. Nah, kita post file ini cara manggilnya. Kalau tadi kan kita pakai read CSV kan. Nah, cara manggilnya itu di sini beda. Karena kita memanggil ke dalam browser gitu. Pakainya nih from Google Colab import file, upload file. Jadi langsung kita post file, dia akan proses nih. Dataset, kecepatan ini kan ada file ini bit, kemudian 100 down, selesai. Ya itu udah, berarti kalau udah nggak muter berarti udah jalan. Kita tinggal jalankan di bawahnya. Untuk bawahnya itu sudah sama persis dengan apa yang saya buat tadi. Di CSV cuma agak beda di sini, baca ini data pertama. Nah, di bawah-bawahnya ini udah sama persis. Tinggal di sini shift enter. Nah, keunggulan pakai Google Colab itu kita pakai servernya Google. Jadi teman-teman misalkan wah laptop saya nggak mendukung Pak pakai Anaconda berat atau versinya nggak, itu udah nggak buka buat alasan lagi ya. Karena kita sudah bisa memanfaatkan server dari Google ini kita dipinjamkan gitu loh. Yang penting kita ada koneksi untuk mengakses ini. Jadi laptop apapun bisa karena kecepatan kita sama, dikasih kecepatan servernya itu sama. Jadi kecepatannya untuk proses nggak dibedakan. Kita kembali lagi ke sini. Nah, selanjutnya kita udah buat grafiknya kan. Nah, kita udah buat grafiknya udah jadi nih. Udah setengah sini kan. Jadi nah, kita buat untuk menampung nilainya, kita buat fungsi function di dalam dengan untuk menampung nilai dari nilai inputan nanti. Kita buat dulu def. Ini udah bawaan dari library-nya, cuma kita kasih bisa. Fungsi keanggotaan. Namanya ini. Penamaan bebas kalau ini kita kasih rank gitu. Kita mau menampung ranknya dulu. Tadi yang rentangnya tadi kan. Kita kemudian low, kita mau menyimpan data low-nya dan medium dan high. Kemudian nilainya. Nilainya apa nanti? Nilai yang mau ini inputannya nanti maksudnya di sini. Kemudian kita buat aja gini, low fuzzy. Ini sesuai dengan library-nya itu seperti ini. In kemudian kita membership. Kemudian kita tampung rank low, low nilainya berapa. Oke, biar cepat kita tinggal copy ini aja. Copy, kita pastekan, kita punya ada 3. Nanti kita kasih 3 lagi nama nih. Member. Oh, ini ada salah membership. Oke, ini nih. Low ini. Kita copy lagi. Kita tinggal yang buat yang high. Oke, Fazi membership
rank height nilai ini. Nah, nilai ini kita harus simpan ke dalam fungsi return lo. Oke, kita save enter. Kalau udah nggak ada error, kita tinggal buat statusnya. Kita kan mau buat nih. Nanti kita udah menampilkan nilai dari sini tuh kita bisa menampilkan nilai fungsi keanggotaan dari rumus yang tadi yang nilai naik, nilai turun. Tapi kan kita belum bisa menentukan. Nah, misalkan rentang ini tuh kita mau kasih dia masuknya di mana, low atau mid atau high. Karena nanti kan angkanya itu 0 sampai 0,6. Bisa aja 0,6 itu punyanya high atau medium atau low. Nah, kita buat aturannya if then. Kita tinggal buat def status. Namanya gini aja. Kemudian kita buat ini keanggotaan. Keanggotaan kita simpan di dalam status gitu. Nilainya nanti status kita kasih kosong dulu. Nilainya ditampung di sini. Kemudian kita buat jika keanggotaan 0, nanti saya jelaskan. Dan keanggotaan dengan 1 n sama dengan 0 lebih besar dari keanggotaan 2, maka statusnya apa? Statusnya low. Elif keanggotaan kita balik lagi anggotaan 1 lebih besar dari keanggotaan 0 n keanggotaan 1 lebih besar dari keanggotaan 2. Oke, kita copy aja ini, maka statusnya apa nih? Status middle. Kita copy aja nih. Kita copy elif samaan. Nah, kita tinggal rubah nih. Kalau 2 katanya 0, kemudian ininya 2, 1, statusnya berarti high. Oke, dan kita simpan nih, return status. Oke, udah nggak ada error. Nah, selanjutnya kita buat aturannya. Nah, aturan misalnya gini, kita udah buat nih, misalkan nilai inputan itu nanti misalkan low, untuk cahayanya misalkan low, kemudian suhunya middle, maka apa? Nah, itu kan kita butuh sistem pakar kan. Nah, kita mulai dari pakarnya itu nanti di sini. Nah, saya menggunakan bukan jurnal ini penelitian yang saya bilang tadi. Dia yang kita praktekkan ini, dia udah ada aturannya di sini. Aturannya kita cek. Aturannya kita gunakan di sistem kita biar sama gitu. Ini enggak lagi. Nah, ini Pak. Aturannya itu dia buat gini. Jika cahaya terang dan suhu sedang, maka lampu mati. Nah, kalau di sini kan kita cahaya terang, suhu sedang gitu kan. Cahaya terang misalkan jika cahaya high dan suhunya low, maka lampu mati. Dan jendela ditutup. Nah, kayak gini. Kita buat aturan ini ke dalam sistem kita. Nah, buatnya gampang, tinggal saya buat biar agak cepat aja ya. Biar nanti kita langsung enak sisi tanya jawab. Kan ini sudah saya share di Google Colab kan. Teman-teman bisa langsung baca itu. Nah, kita copy ini. Oke, kita paste di sini. Nah, buatannya sama dengan yang di atas ini. Kita buat dulu fungsinya, kita tampung nilainya. Status suhu, status saya kan kita bandingkan 2 kan. Dan suhu itu sama dengan status saya, cahaya sama dengan status saya. Jadi biar ini isi variabel itu isinya ini.
variabel suhu cahaya itu isinya ini. Kemudian kita tampung nilainya nanti di ruangan. Ruangan itu nanti apa? Jendelanya tutup atau apa? Nah, kita buat if cahaya sama dengan height dan suhu sama dengan middle, maka jendela tutup. Ini berdasarkan apa? Dari penelitian yang tadi. Kita buat aturannya sesuai dengan itu jumlahnya tadi. If cahaya height dan suhu low, maka jendela ditutup. Ini sama. Kemudian sampai di aturan terakhir tadi. Di sini kan. Cahaya gelap dan suhu panas, maka lampu hidup. Cahaya gelap, jendela dibuka. Kayak gini. Nah, misalnya gitu. Nah, selanjutnya kita tinggal menampilkan nilainya. Ini kan sudah nih. Kita udah buat aturannya semua. Kita tinggal menampilkan nilainya. Cara menampilkannya gini. Suhu 1 kita buat variabel untuk menampilkan nilainya. Anggotaan kita bisa buat nama suhu 1, fungsi keanggotaannya kondisi 01. Misalnya gini, saya buat kayak gini. Kita panggil fungsi dari keanggotaan tadi. Keanggotaan. Nah, X sini suhu, nanti saya jelaskan. Low suhu. Ini suhu. Low, ini high suhu. High suhu. Kemudian saya buat di sini rata-rata suhu 1. Oke. Saya buat dulu ini. Nah, ini kan variabel. Saya menampung nilai ini tuh ke dalam variabel ini. Fungsi keanggotaan ini gitu kita ambil dari sini. Fungsi keanggotaan ini kan. Ranknya apa? Rank ini ya di sini kan. X suhu. Ranknya itu tadi. Kita buat ranknya itu di atas ini kan. X suhu. Nah, ranknya X suhu itu ini. Kita ambil ranknya ini. 5 sampai 50 kan. X suhu. Kemudian low suhu, mi suhu, high suhu. Kita ambil dari nilai di sini. Yang udah low suhu, mi suhu, high suhu. Isinya tuh ini. Nah, dari situ kita buat rata-rata suhu 1. Rata-rata suhu 1 apa? Itu inputan yang kita cari. Rata-rata suhu 1. Itu kan di sini kan tadi. Kita udah dapat rata-rata suhu 1. Namanya harus sama. Rata-rata suhu 1. Kita tampung di sini. Nah, caranya kita tampilkan print. Kemudian misalkan kita copy status suhu ini kan nilainya apa sama dengan koma paste. Atau ada error fuzzy, modul fuzzy, ada penamaan yang salah kayaknya. Kita harus dari atas. Shift enter. Si fuzzy not definisi fuzzy, ada penamaan fuzzy. Oke, di sini ada error di atas. Shift ini nggak pakai mana? Ini nggak pakai ini di sini. Nah, ini nggak pakai z. Shift enter. Oke, nilainya muncul ya. Nilainya muncul 834980 untuk rata-rata suhu 1 fungsi gautanya. Kita cek caranya ngeceknya gimana. Kita buat sistem, kita harus tahu dulu manualnya seperti apa, perhitungan manualnya. Nah, kita cek aja di sini gampang. Nah, di sini tadi mana suhu 1? Suhu 1 kan ini rata-rata suhu 1 3316 gitu. 3316. Kita bahas 3316. Nah, jadi ketika data itu masuk 3316, posisinya di mana? Di sini. Dia memotong dua garis. Yang pertama, middle linear turun, high dengan linear naik. Nah, rumusnya linear turun tadi, kalau yang digambar tadi kalau masih ingat, B kurangi X, B kurangi A. Di sini udah kelihatan kan, B kurangi X. B-nya di sini, B dikurangi X. 40 dikurangi X. X-nya tadi udah 33,16. 33,16. Nah, kita bisa kalkulator ya. Kalkulatornya. Berarti di sini ada rumusnya gini ya. 40 B-nya tadi 40 dikurangi 33,16 X-nya. X-nya tadi kan data X-nya 6,84 dibagi, kita bagi langsung aja. Tadi rumusnya B kuranginya. B kurangi A tadi kan sini. B-nya tadi 40, A-nya 30. Berarti kita punya nilai 10. Dibagi 10 sama dengan
0,684. 0,684. Kita cek di sini 0,84 ya. 0,684 ini pembulatan 0,84. Kemudian kita cek lagi yang kedua di sini. Di sini dia memotong di 3331 kan. 3316. 3316 dia memotong di high dengan rumus linear naik. Ini kan tadi turun naik. Kalau naik X kurangi A dibagi B kurangnya. Kita buat aja. X-nya tadi 31316 dikurangi A-nya berapa tadi? A-nya 32. 32. A-nya 32 ini. A-nya 32 di sini kan. 32. Gambarnya di sini 32. Dikurangi 32 sama dengan 1,6 32. 3316 dikurangi 3 dibagi 20. 50 kurangi 30. 0, berapa ada yang salah ya? 3316. 33116 dikurangi 32 sama dengan dibagi 50 kurangi 32, 18 ya. 0064. 0064 kita cek. 0064. Oke, udah ketemu ya. Udah dapat. Nah, kemudian kita tinggal cari aja untuk misalkan untuk nilai selanjutnya kita tinggal copy aja ini. Copy paste di sini kan biar cepet. Suhu 2, kita tinggal ganti suhu 2, kondisi 1 itu ruangan 1 untuk suhu kedua. Suhu ruangan 2 untuk kondisi yang pertama ini kan, kondisi 1, kemudian fungsi keanggotaan suhu ini sama, yang beda cuma di bagian sini. Yang kita panggil ruang kedua. Kemudian tinggal ini aja, kita buat ini, kita copy, kita paste sini, tinggal ini yang digantian, cuma beda di suhu 2. Enter. Nah, udah muncul kan. Nah, kemudian kita juga mau cek misalkan intensitasnya kan, intensitas. Saya copy aja yang dari sini biar cepat. Saya copy di sini, saya paste, kita mau panggil intensitas saja, kita paste. Oke, udah muncul nilainya dari fungsi keanggotaannya. Kemudian statusnya apa nih? Kita mau munculkan statusnya. Statusnya ini kan, status itu yang di sini nih. Statusnya apa nih? Ini statusnya dia low atau high. Nah, cara mengambilnya gini. Berarti kan kalau ini kan, kalau saya gini, kita ambil nilai tertingginya. Karena kita mengambil nilai paling buruk gitu loh. Jadi kalau ini kan 68, ini 64. Dia mau motong dua kan. Ini low, mid, ini high. Nah, kita lihat mana yang paling tinggi untuk jadi statusnya. Dia paling tinggi di sini. Otomatis kita ini middle kan. Bawahnya juga kita lihat. Ini paling gede ini. Middle ini sama ini besar ini middle. Ini high. Yang satu ini high. Nah, caranya kita buat aja di bawahnya sini. Langsung lanjutkan di sini. Nah, biar agak cepat. Nah, kita copy saja ini. Ini sama ya. Kalau yang tadi kan kita ambil fungsi keanggotaan dari fungsi yang ini, fungsi keanggotaan. Kalau yang ini kan kita ambil statusnya. Statusnya ya udah kita panggil ini. Suhu status kondisi 1. Jadi suhu ini yang suhu ini variabel ini kita tampung nilai suhu satu anggota kondisi 1 itu di sini. Statusnya apa? Jadi ketika datanya ini masuk, dia akan membandingkan. Dia punya data ini kan 1, 0, 1, 2. Dibandingkan di sini nanti. Jika fungsi keanggotaannya 0 itu lebih besar dari 1 dan 0 itu lebih besar dari 2, maka statusnya 0. Itu dibandingkan. Kemudian lagi, kalau keanggotaannya 1, kemudian keanggotaannya 0 lebih besar dari anggotaan 0 dan anggotaan 1 lebih besar dari anggotaan 2, maka middle. Itu 0, 1, 2. 0, 1, 2 itu dari 0, ini 1, ini 2. Nah, kita tinggal shift enter. Nah, kita udah ketemu nih. Middle, high. Jadi dengan status yang kita buat di atas ini. Middle, apa? Yang ini. Middle, high. Karena statusnya
yang tengah ini paling besar, yang terakhir itu yang besar nih, 38 sama 33 kan besar, 38. Nah, dari sini kita mau misalkan kita mau buat kita pakai rule-nya. Sama aja rule-nya. Kita yang atas sama bawah ini sama. Kita tinggal ruang satu rule base. Rule base yang ini kita buat tadi kan sudah buat aturan rule base suhu dibandingkan dengan intensitas cahaya kan. Rule base suhu intensitas cahaya untuk ruangan 2 suhu 2 dengan intensitas cahaya 2. Kemudian kita panggil statusnya ini status ruangan kita tampilkan lah. Ini print itu kan tampilkan. Print mantap. Udah jendela tutup, jendela tutup. Nah, ini untuk modelnya. Udah jadi kita udah punya. Jadi nilai dari Fuzzy, kemudian nilai dari Fuzzy kita buat rule-nya. Kita tampilkan nilainya, kita kasih statusnya apa, low, atau low, mid, high, kemudian kita buat rule base-nya kan. Kita bandingkan statusnya. Jadi misalkan ini kan suhu kondisi 1 ini kan. Suhu status kondisi 1 middle dibandingkan dengan middle. Ini kan cahaya middle, maka statusnya jendela tutup. Ini pasti statusnya sama. Misalkan coba kita cek dulu. Yang ini kan middle kan. Middle kondisi 1 status middle. Cahaya bentar ini status ruangan suhu cahaya. Kita cari yang cahaya sama middle kita jendela ditutup bos, kita buktikan aja di jendela ditutup bosku ya. Kita shift enter. Nah, jendela ditutup bosku, aturannya kayak gitu. Aturan sesuai pakarnya itu maunya dibuat apa. Nah, dari sini kan kita kayak ini udah selesai, kita udah bisa nih Fuzzy sama rule base-nya udah selesai. Kemudian mungkin teman-teman bilang, Pak ini kan datanya data Excel, gimana kalau itu datanya langsung dari sensor. Nah, selama teman-teman tahu ada koneksi, itu bisa menghubungkan semua bahasa pemrograman. Nah, jadi kita gunakan aja data MySQL. Kalau teman-teman belajar sensor, kemudian hasilnya bisa masuk ke database MySQL, itu udah bisa untuk ke sistem kita. Nah, di sini saya sudah buat untuk yang MySQL, project MySQL. Ini sama dengan tadi. Bedanya cuma di bagian koneksi. Kita memanggil datanya. Kalau tadi read CSV, di sini kita koneksi dulu. Hostnya apa? Localhost. Sesuai dengan exam, database exam saya. Di sini hostnya localhost, kemudian passwordnya saya kosongi, untuk usernya root, defaultnya, kemudian database TK. Di sini sesuai dengan di sini localhost. PHP myadmin. Nah, di sini ada database TK kan. Database TK, saya cuma buat tabelnya 3. Admin dataset. Nah, di sini, nah ini kan database TK. Kemudian kita ini connection MySQL Connect, ini modulnya. Kemudian host, di sini saya tampung. Ini kan host sama dengan localhost, berarti kita host sama dengan host, user sama dengan ini. Kemudian password sama dengan PWD karena sudah saya tampung di sini, database sama dengan atau misalnya teman-teman menulis di sini langsung localhost di sini ya, host sama dengan localhost sama aja, tapi saya lebih suka ditampung di sini. Kemudian SQL dataset select from dataset. Kita manggil select from dataset, berarti kita memanggil di dalam dataset, di dalam database TK itu tabel dataset. Kemudian kita baca data sensor Panda Street SQL. Kalau tadi Panda Street CSV, kita balik Panda Street SQL dataset itu nama ini, isinya berarti ini. Kalau ini langsung ditulis di sini juga sama. Kemudian connection, kita panggil koneksi. Ini hampir sama, kalau PHP pun hampir sama. Udah data sensor kita tampilkan, udah selesai. Sama kan? Shift enter. Nah, ini proses shift enter. Nah, ini udah sama. Shift enter. Oke. Saya masih berapa menit ya? 8 menit lagi. Oke. Jadi biar cepat lah. Oke, ini kemudian ini yang tadi udah kita tampung di sini kan, jendela tutup. Ini yang sudah pakai database. Nah, kemudian kita bagaimana nih Pak? Mungkin pertanyaannya loh, ini kan baru tampilan aja, gimana untuk masuk ke web atau kita monitoring tampilannya gitu. Nah, kita pakai gini caranya, gampang banget. Kita buat mana yang mau kalian tampilkan.
Nah, sini saya tampung rata-rata suhu 1 sampai dengan rata-rata suhu. Ini kan tadi nilai rata-rata kan. Untuk rata-rata intensitas saya, rata ini mau saya tampilkan di web. Dan suhu anggota, fungsi keanggotaannya juga saya mau tampilkan. Untuk kondisi 1, 0 itu kan tadi yang low, mid, high itu saya juga mau tampilkan. Kemudian ini juga saya tampilkan. Jadi nilai ini ditampung di sini. Jadi ini semua yang saya mau tampilkan. Jadi semua yang di sini menghasilkan variabel yang punya nilai itu bisa ditampilkan di sini. Karena kemudian nilai ini, variabel ini kita buat array. Arraynya kayak gini. Data nanti array rata-rata suhu 1 ya ini. Buat kalau teman-teman belajar array, cara buat array ya sama aja. Dan kita tampung nilainya. Saya mau kasih keterangan gitu loh, nggak cuma angka. Saya kasih keterangan rata-rata suhu 1 ini kolom. Nanti bisa dicek sendiri. Nah, kemudian ketika saya jalankan udah tampil gini. Nah, kemudian teman-teman, ini kan caranya gimana untuk menampilkan ke web. Oke. Nah, kita pakai Anaconda kenapa? Karena tadi kita seleksinya per baris. Bayangkan, per baris. Enak banget kan? Error di sini udah kita selesaikan dulu di atas, nggak usah sampai kalau di teman-teman pernah coding PHP, ditulis sampai dari atas sampai bawah baru dijalankan. Ketika ada error di atas, udah errornya muncul semua. Kalau di sini kan kita bisa per baris itu kita bisa seleksi. Oh ini error di sini, udah tak kerjakan dulu diperbaiki. Nah, caranya, nilai yang tadi ini, teman-teman tadi sini kan, saya bilang tadi, kenapa kita pakai library yang ada di Anaconda ini? Karena semuanya library itu akan masuk di semua sistem ini. Yang bekerja sama, nggak bersama, kita bisa masukin lagi yang lain gitu. Nah, misalkan di sini saya mau pakai Visual Studio Code. Nah, ini kan ada Visual Studio Code. Saya udah terinstall di sini. Nah, tinggal di launch. Jangan dibuka dari Visual Studio Code yang punya saya di sini. Kalau saya juga punya ada Visual Studio Code di sini. Itu jangan ditampil karena kalau kita jalankan dari sini, library-nya tuh nggak masuk. Kita harus kita jalankan dari sini. Launch di sini. Nah, ini saya close aja karena saya udah buka tadi. Nah, ini kan udah ada nih. Nah, yang tadi kita buat di Python, di Anaconda, tadi yang ini kan udah jalan, udah berhasil kan, nilainya udah ditampilkan. Nah, kita tinggal masukkan, kita copy satu per satu dari atas ke bawah ini. Bedanya cuma library-nya saya rapikan di atas semua, biar kebaca. Ini script-nya sama semua, dari yang di sini itu sama semua. Dari yang di sini itu sama semua. Perbedaannya cuma cara menampilkannya. Kalau tadi kita mengambilkan data itu, data sensor itu udah tampil, kita harus pakai print data sensor. Baru dia tampil. Tapi nggak usah di data di print juga nggak apa-apa. Nah, kemudian kita jalankan di sini. Ini kan caranya kan udah kita run di sini. Ini udah codingnya udah dimasukkan ke Salcode. Jadi keren gitu kan. Tampilannya udah nggak kayak tadi putih gitu. Dia akan muncul nih. Output-outputnya dia akan muncul di bawahnya. Output-output semua. Karena saya tampilkan cuma datanya itu dia akan membaca dari sini. Bawah sampai atas dia baca semua. Sampai rata-rata suhu, intensitas suhu, dua dan kita close di sini. Ini close. Gambarnya kita close aja. Nah, perintah di bawah ini saya suruh simpan data yang tadi utuh ke dalam database. Cara nyimpannya dengan engine create engine MySQL. Ini perintahnya unpassword host ini kan sesuai dengan koneksi. Jadi kita mencari alamatnya dulu. Dan setelah kita masuk ke alamatnya, kita buat satu tabel untuk menampung nilai yang ada ini tadi, yang di bawah ini tadi. Nilainya udah muncul kan. Kita tampung ke dalam sebuah tabel dengan nama proses fuzzy. Nah, proses fuzzy harus berada di sini sesuai dengan database. Karena kita koneksinya tadi kan memanggil database TK proses fuzzy. Nah, untuk namanya juga harus sama. Nilai yang tadi rata-rata ini harus sama dengan nilai yang ada di sini. Karena ini kan variabel. Nah, rata-rata suhu saat ini harus sama dengan di awal-awal. Dia harus sama. Dia menampung nilainya harus sama. Nah, ketika saran tadi, nah webnya udah saya buat tadi sim. Oh, gini aja kita jalankan dari sini. Webnya tadi kan saya punya login, copy paste, kita pastekan di sini. Kita localhost. Nah, passwordnya admin admin enter. Nah, kita udah tampung nilainya. Jadi saya tampilkan untuk sensornya
sensornya, kemudian fungsi keanggotaannya nilainya tadi kan ada high, kemudian intensitas cahaya low, mid high, saya tampilkan nilainya. Nilainya itu sesuai dengan yang ada di sini tadi. Ini udah ketemu di sini. Nah, nilainya itu sama 733 dengan yang ini tak tarik ini sama dengan yang di sini 733 782 ya kan, kita cek 733 782 tadi punyanya ruang kedua kan 782. Nah, udah status ruangannya kita cek, kita tampilkan middle jendela ditutup dong bos, ini sesuai dengan yang di sini aturan di sini. Nah, ini jendela ditutup dong bos. Nah, kenapa nilainya sama semua? Karena yang kita cek datanya nggak berubah ya, atau kalau update data akan berubah, nilainya pasti akan berubah-berubah, bervariasi. Dan paling bagus itu harusnya diseleksi berdasarkan waktu. Kita mau seleksi jam berapa gitu. Tapi kalau itu nanti kepanjangan, kalau kayak gini kan teman-teman yang penting bisa tampil dulu. Kalau untuk seleksi waktu itu gampang, di web itu kan tinggal diseleksi per waktu. Nah, ini status ruangan, sensornya, sensornya tadi baca ini kan 32 36 sensor rata-rata tadi, rata-rata suhu ruangan 1, rata-rata suhu ini, intensitas cahaya, rata-rata suhu ini. Sudah tampil semua nilainya. Ini fungsi keanggotaan ruang 1, fungsi keanggotaan ruang 2. Di sini status ruangan satunya apa, middle. Untuk intensitas cahayanya middle. Jadi ketika saya proses, misalnya datanya 3. Saya cek lagi gini. Atau ini jangan tutup. Jendela dibuka aja. Saya bedakan. Oke. Nah, kita reload di sini. Oke. Jendela dibuka aja gitu. Udah, mantap kan? Ini kita buat ini. Nah, untuk dicek di sini misalkan teman-teman, ini udah benar belum fazinya? Itu dicek di paling bawah sini ada namanya fazi kode. Nah, berarti kan nama environment kita itu benar. Kalau ininya salah itu pasti dia akan error. Itu sih. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Atau dari moderator? Ya. Coba. Dari saya cukup sih. Saya kembalikan ke moderatornya. Ya, baik, terima kasih kepada Bapak Arief Setianto atas paparannya yang begitu menarik. Kini tiba saatnya kita masuk pada sesi tanya jawab dengan ketentuan. Silahkan menyampaikan pertanyaan melalui forum chat dengan menyertakan nama dan asal instansi, serta ditujukan kepada pembicara 1 ataupun pembicara 2 pertanyaan tersebut. Silakan yang mau bertanya bisa langsung ke forum chat. Silakan teman-teman. Cara menjalankan. Kak, mau bertanya cara menjalankan PHP dan Fazi? Ya, gimana? Mau di ini? Oke, saya menjawabnya pertanyaan dari Mas Rizky Mahendra. Apa nih? Kak mau bertanya cara menjalankan PHP dan Fazi. Mas Kak, dan oke, gini. Kalau yang kayak saya ini tadi kan. Nah, kalau yang untuk Fazi kan udah untuk di Python ini kan bahasa Python. Jalankannya kan biasa shift enter sampai selesai. Nah, sebenarnya ini cuma untuk awalnya aja. Awal dari sistem kita gitu. Awalnya kayak gini.
untuk mengetahui analisis awal, karena per baris kan jadi enak nih ngeceknya errornya di mana. Nah, dan data ini setelah udah bisa, kita langsung pindah ke sini. Jadi udah nggak ada hubungannya dengan yang ada di Anaconda. Cuma hubungannya kita manggil di sini bawahnya ini, kiri bawah ini kan fuzzy Conda. Kita cuma ngambil library-nya biar nggak, kita udah install tadi kan library pip install library. Nah, kita masukkan di sini. Kita samakan aja. Kalau mau, cuma bedanya di print data. Kalau mau print data harus ditulis print. Kalau tadi kan data sensor ini tampil. Kalau di sini harus di print data sensor. Nah, ini per baris ini sebenarnya sama dengan yang di sini. Kalau teman-teman lihat di sini, tak kasih contoh di atas. Localhost ini kan sama. Ini. Kemudian dataset from ini sama persis, sama copy paste sini. Data sensor sama. Kemudian di sininya sama. Dataset array sampai fuzzy-nya pun sama. Cuma dia library-nya akan lari ke atas otomatis, karena di Visual Studio Code itu dia merapikan library ke atas. Memang gitu. Yang bagusnya di Visual Studio Code. Nah, nilai ini setelah kita proses tadi kan nilainya tadi kalau di sini kan ditampilkan di bawah sini kan. Kalau yang pakai Anaconda ditampilkan di sini nilainya. Nah, nilainya itu setelah di ini kita masukkan ke database lagi. Nah, kemudian database ini kan berarti nilai ini dia akan masuk ke sini nih, Mas. Saya tahu banyak buka. Nah, di sini. Dia akan masuk di sini nih. Misalkan saya reload ya, tadi kan udah berapa prosesnya. Dia nambahkan. Nah, dari sini kita tuh panggil datanya menggunakan PHP di sini, PHP di bagian index. Nah, koneksi database kita tampilkan, kemudian kita kita login, kita tampilkan di sini nih. Untuk status ruangan 1 tadi kan fk ruangan 1.php. Ini untuk nilainya di sini. Nah, ini nih. FK suhu low mid high kita tampilkan di sini. Untuk ditampilkan di sini FK ruangan 1. Ruangan 1 kan ini kan suhu, kita kan suhu 1 low mid high, saya low mid high. Ini kan low mid high. Jadi yang menghubungkan antara Python dengan PHP itu bukan bahasanya kita integrate gabung gitu, enggak. Tapi intinya gini, Mas. Selama kamu tahu ada koneksi itu udah bisa menghubungkan semua bahasa pemrograman. Kenapa kalau teman-teman bilang, saya tadi bilang di R itu sebenarnya yang bisa pakai buat data science, machine learning, itu yang bisa itu sebenarnya dulu tuh MATLAB. Kemudian R. Python itu malah baru-baru aja. Tapi kenapa Python itu lebih langsung familiar, lebih banyak yang pakai, perusahaan-perusahaan pakai? Karena Python itu bisa diintegrate dengan bahasa pemrograman lain. Database-nya sama gitu, MySQL. Kalau di MATLAB dia mandiri, dia punya database sendiri. Kemudian di R itu dikoneksi ke menyimpan data ke MySQL, saya belum pernah coba. Nah, dengan adanya koneksi database, jadi intinya gini, input data kita dapat dari sensor, masukkan ke dalam proses Python. Karena apa? Python tadi keunggulannya library-nya banyak. Coba bayangkan, saya cuma buat suatu sistem cerdas menggunakan 2 metode itu cuma satu ini. Berapa halaman ini bisa dicek. Kalau teman-teman pakai Python, pakai PHP itu bisa berhari-hari kalian cuma untuk mikirin bagaimana membuat grafik kayak gini, bagaimana untuk menghitung itu tuh lama banget. Kita udah pakai rumusnya, udah ada keunggulannya Python. Kemudian kita udah langsung pakai rule-nya di sini, kita jalan rule-nya. Dari data itu berarti input data sensor tadi masuk ke dalam proses menggunakan Python. Dari proses Python kita simpan datanya ke dalam database. Dari database itu langsung ditampilkan ke bahasa PHP, bahasa pemrograman PHP web. Itu mau ditampilkan di mobile atau mau ditampilkan di bahasa pemrograman apapun bisa. Sama database itu sama MySQL. Yang menghubungkan Python dengan itu tuh di database-nya yang menghubungkan. Gitu. Dari Mas apa ini tadi? Mas Rizky Mahendra. Semoga membantu Mas Rizky, Mas. Semoga kalau ada yang lagi yang mau nanya lagi. Masih ada yang mau nanya tuh? Saya yang jawab langsung. Ini Mas Jafar Rosida mau tanya, Pak, untuk menggunakan Anaconda itu kan editor sekaligus menampilkan hasilnya. Kalau untuk penampilan hasil Python di model web bagaimana? Menampilkan hasil. Nah, itu tadi sudah saya jawab ya, Mas. Jadi Anaconda itu cuma buat analisis awalnya aja, Mas. Jadi analisis awalnya biar kan per baris kita seleksi itu lebih mudah. Ketika sudah jadi,
kita pindahkan ke Visual Studio Code gitu. Kalau kita butuh tampilan web, itu tergantung apa yang mau ditampilkan lagi selanjutnya. Kalau saya tuh ngodingnya gitu, modelnya kayak gitu. Karena di Anaconda itu dimudahkan, Jupyter, terutama Jupyter Notebook tadi dimudahkan karena kita scriptnya itu per baris. Baris selesai kita run enter, ketika error kita selesaikan di situ. Kalau misalkan tadi saya ngodingnya langsung di sini, ketika tadi ada error di sini library, apa saya tahu errornya? Saya nggak tahu karena belum bisa di running, belum selesai programnya. Dia pasti akan error karena belum ada penutupnya gitu. Maka dari itu saya buatnya di Anaconda tadi per baris, kemudian kita masukkan di sini. Kalau di Anaconda udah benar, pasti di sini udah jalan. Tapi kalau langsung ngoding di sini, bayangkan ini harus selesai dulu baru dijalankan. Enggak per baris. Di sini nggak ada seleksi per baris, harus jalan dulu. Jadi itu kelebihannya pakai Anaconda itu kita seleksinya per baris. Semoga membantu buat Mas Jafar. Ada lagi Pak pertanyaan dari Mas Ahmad Syarif Hidayatullah dari UIN Wali Songo Semarang. Pak izin tanya, kalau ngerubah MySQL ke MySQL, apakah bisa ya Pak? Bisa, tapi gini Mas, kalau kamu udah defaultnya dari membangun sebuah aplikasi itu udah MySQL, kalau mau dirubah ke MySQL itu ribet banget Mas. Mending itu aja, yang examnya mengikuti dari MySQL. Jadi bukan programnya mengikuti examnya, tapi examnya aja diganti dengan yang MySQL. Karena MySQL itu kan dulu itu sejarahnya itu kan MySQL itu pemiliknya yang asli itu yang mana, yang punya MySQL. Kemudian MySQL itu dibeli oleh Oracle kan. Dikira itu akan dikembangkan, ternyata Oracle itu membeli untuk dimatikan gitu. Dia ingin biar Oracle itu berjalan sendiri. Nah, karena yang pemilik aslinya itu merasa MySQL itu akan mati, dia membuat dengan forum-forum teman-temannya yang mendukung itu jangan sampai MySQL itu dimatikan gitu. Maka mereka membuat baru dengan nama MariaDB kan, udah bukan dari exam kayak dulu. Kalau exam yang dulu itu sekarang punyanya Oracle, tapi update-nya itu lebih update MySQL. Kenapa dikasih MySQL? Karena itu nggak bisa, patentnya udah milik Oracle kalau MySQL, maka dibuat dengan menggunakan MySQL. MySQL itu lebih update-nya tuh lebih cepat gitu, karena pemilik aslinya itu di MySQL. Jadi perintahnya pun akan berubah. Setiap ada perintah yang tulisannya query, misalkan query MySQL itu harus dirubah dengan query MySQL. Kalau Masnya pakainya MariaDB. Tapi kalau misalkan Mas sudah download program gitu, misalkan Mas mau belajar program udah jadi, kemudian program itu ternyata MySQL, ya udah examnya itu download diganti dengan examnya milik Oracle yang lama gitu, atau exam lawak yang jadul. Tapi kalau saran saya ketika Mas mau belajar, lebih baik di MySQL. Kalau misalkan belajar dari awal lagi gitu, kalau mau buat program itu, karena MySQL itu update-nya lebih banyak daripada MySQL. MySQL itu miliknya MariaDB. Kalau MySQL itu miliknya Oracle, beda. Cuma bahasanya hampir sama, cuma ada suatu perintah yang pas ada bedanya. Contohnya itu ketika perintah misalkan query MySQL itu di MySQL itu nggak bisa, tapi query MySQL pasti belakangnya ada MySQL. Selainnya itu mungkin ada yang masih sama. Itu Mas Ahmad Syarif dari UIN ya, UIN Wali Songo ya, Semarang. Bagus sih pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak Arif Wicaksono yang telah menjawab. Oke, ini link untuk absennya udah ada di forum chat ya semua. Dan karena sudah mau jam 12, jadi mari kita tutup aja ya. Hadirin sekalian, demikianlah acara workshop kali ini yang mengusung tema sistem cerdas dengan microcontroller. Alhamdulillah, serangkaian sesi kita pada acara hari ini sudah terlaksana dengan baik. Kami ucapkan terima kasih kepada para pemateri kita yang pada hari ini telah berbagi ilmunya kepada kita semua. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih juga kepada para peserta yang sudah menyimak dengan antusias serta berpartisipasi dalam acara hari ini. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam acara serupa lainnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.